Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji Generasi Cerdas, Generasi Qur'ani. Halo bisa di rumah yang baru bergabung, yang mengucapkan selamat bergabung. Ambil Al-Qur'annya, buka pada Quran Surah At-Tur nomor surah ke-52. Sekarang kita sudah sampai pada ayat ke-26 dan ayat ke-27, dan mari kita bahas ya. Kita lihat di ayat ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Qalu inna nun bertasydid ya, masih ingat tentu bisa di rumah, nun bertasydid wajib al-gunnah, jadi ditekan selama dua harokat ya, ditekan selama dua harokat. Lalu kunna sama, nah disinilah kita diuji apa bahasanya itu, lauk kita dalam mendengungkan kedua hukum yang sama ya, dalam dekatan sama enggak ini timbangannya. Qalu inna kunna, nah, jadi nun pertama dengan nun kedua itu sama timbangannya ya, wajibal gunnah. Qablu qalqalah segera, jadi qablu fi qalqalah segera fi ahlina mush, nah huruf sya jadi agak terpleset, hati-hati ya, mush ya, jangan mus, sya itu ya deras, sya sy, kalau kita itu kalau di ke Indonesia itu sy, shu, mush bukan mus. Kadang banyak juga yang agak kesulitan dalam pelafazan huruf sya. Jadi sya shi shu bash, jadi ahlina mushfiqin di huruf sya ya. Nah selanjutnya di ayat ke-27 ya. Famanna nun bertasydid wajib al-gunnah lagi. Nah lalu ada Allah lam jalalah, jadi tebal dia. Di hukum lam jalalah itu ketika ada huruf sebelumnya berharokat fathah maka dia dibaca tebal ya. Famannallahu, jadi setelah dengung lalu kata Allah, maka Allahnya tebal karena huruf sebelumnya huruf nun itu berharokat fathah. Famannallahu alaina wa waqana, nah, jadi alaina wa waqana adzabas samum. Kita berhenti di sana. Jadi kalau makhrajul huruf ya misalnya di rumah ya, kadang huruf sya itu termasuk agak susah. Yang kedua huruf ain ya, kadang huruf to juga ketika dia berharokat kasrah, to ti harusnya to ti ya itu ya, so si, ada so si bukan si tapi si. Nah ini akan kita bahas nanti di akhir berkaitan dengan makhrajul huruf. Jadi yang menjadi pusat perhatian kita ya tentu hal-hal yang mungkin agak susah ya, harus diulang-ulang agar nanti terbiasa dan kita tidak salah dalam pelafasannya. Nah, sekarang kita lanjutkan
Ya tadi sampai ayat 26 dan 27. Sekarang ayat ke-28 dan ayat ke-29. Jadi 2 ayat lagi. Silakan dari Alesya, silakan Alesya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kunna min qablu nad'uh. Innahu huwal barrur rahim. Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikainin wala majnun. Oke. Silakan Nara. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kunna min qablu nad'uh. Innahu huwal barrur rahim. Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun. Oke, Novelia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kunna min qablu nad'uh. Innahu huwal barrur rahim. Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun. Oke, baik. Nah, ini di ayat ke-28 dan 29. Nah, jadi kalau membaca itu siap-siap dulu ya, ambil napas dulu biar nanti gara-gara napas ada yang panjang terpendekkan. Nah, terpendekkan itu kan bahasa yang tidak disengaja ya. Oke, kita lihat di ayat ke-28. Inna kunna min qablu nad'uh. Inna kunna. Tentu masih ingat ya, wajibal gunnah ya. Min qablu min qa. Ikhfa samar-samar, bukan min qa tapi min qa gitu ya. Ikhfa disamarkan dengan tetap ditekan selama 2 harakat. Qablu ba qalqalah sugra. Qalqalah sugra qablu ya. Nad'u waqaf di sana. Berhenti. Lalu innahu huwal barru. Ini perhatikan huruf ra 2 ya. Innahu huwal barrur rahim. Huwal barru tebal ya, lalu ada tasdid juga. Barrur rahim. Kita ulangi. Innahu huwal barrur rahim. Oke, satu ayat lagi boleh kita koreksi ya. Fadzakir ya. Fadzakir ya, ra tipis karena huruf sebelumnya kaf itu berharokat kasrah. Fadzakir kir ya. Fadzakir fama anta ikhfa samarkan dengan ditekan selama 2 rakaat disamarkan. Anta bini'mati ya bini'mati rabbika bikahinin wa ada kasratain bertemu dengan huruf wa ya, bertemu dengan huruf wa. Bikahinin wala
majnun. Jadi pertama ini wa idgham bi gunnah, wala jim itu ada qalqalah sughra. Kita pantulkan wala majnun. Begitu. Nah, jadi di ayat ke 28-29 ini bisa di rumah ada ikhfa ya. Ikhfa saya jelaskan dikit. Ikhfa itu terbagi ketiga ya. Ada ikhfa awsat, di tengah-tengah samar-samarnya ya. Ada ikhfa ab'ad yang jauh, ada ikhfa aqrab yang dekat. Jadi ada beberapa huruf seperti misal ya antara ikhfa-nya ya, huruf qa misalnya, milqa agak jauh ya dengan hurufnya. Nah, berbeda dengan misal huruf yang lain. Ja misal. Ja bukan mil, tidak terlalu jauh ya. Berbeda dengan huruf qa. Tapi intinya terkadang orang memahami ikhfa itu ya disamarkan, tetapi dia lupa kalau penekanannya itu adalah setara dengan satu alif atau dua harokat. Nah, ini yang menjadi konsentrasi kita agar tidak salah lagi dalam membaca terkhusus pada hukum-hukum ikhfa ini. Nah, di rumah kita sudah sampai pada ayat ke 29, masih ada 2 ayat lagi yang akan kita bahas, ayat 30 dan 31 akan kita bahas setelah jeda pariwara. Berikut ini tetap di Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Quran.